Oke, halo, selamat siang semua teman-teman semua ya. Semoga semua teman-teman di rumah masing-masing ya sehat selalu. Oke, hari ini kita ada pembahasan yang bagus banget ya, Pak Hardi. Ya, betul ya. Jadi selamat datang sebelumnya ya di acara kami ya. Jadi acara kami kali ini ya kita membahas tema tentang jantung ya, Mi ya. Betul ya? Ya, betul sekali. Ya, jadi teman-teman ini yang pasti ini acaranya akan sangat luar biasa sekali ya. Jadi pastikan teman-teman ikutin dari awal hingga akhir ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah ya. Seperti itu ya. Nanti di sini kita akan mengundang ya kesaksian kisah nyata ya, dari Bapak Hans dan Ibu Nyoman ya, serta nanti juga ada sharing dari dokter ya, dokter pakar kita ya. Spesialis bedah. Ya, spesialis bedah ya. Buat teman-teman ini akan ada yang bergabung lewat Zoom juga, ada yang bergabung lewat YouTube ya. Jadi selamat datang sekali lagi. Nah, sebelumnya mungkin kami perkenalkan diri dulu ya. Jadi kami berasal dari kami adalah distributor ya dari PT JMOA Bisworld Indonesia ya. Jadi kalau saya boleh kasih lihat sedikit dulu slide-nya ya. Jadi teman-teman juga ada gambaran gitu ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke. Sebentar teman-teman ya, karena ini sambil operasi juga ya, mohon dimaklumi ya. Jadi hari ini topiknya tentang jantung ya. Kemudian kami berasal dari kami adalah praktisi kesehatan self healing ya. Dan kalau kami sendiri praktisi kesehatan self healing sudah 10 tahun lebih ya, Mia. Dan kami juga distributor dari PT JMOA Bisworld Indonesia ya. Nah, perusahaan ini perusahaan internasional ya. Kalau di Indonesia itu kantor cabangnya ada di Jakarta dan di Surabaya ya. Dan kami juga melayani pengiriman ke seluruh Indonesia ya, seperti itu. Nah, ini adalah kantor cabangnya yang ada di 20 negara lebih ya. Jadi melayani ke seluruh dunia juga ya, fantastik ya. Nah, itu sekilas perkenalan dulu ya dari kami ya. Nah, sekarang kembali lagi hari ini kan kita temanya adalah tentang penyakit jantung ya. Jadi kalau kita tahu, kalau saya boleh buka sedikit dulu, saya lupa. Jantung. Nah, tentang jantung ini, kalau kita lihat ya, jantung itu termasuk salah satu, bukan salah satu ya. Sekarang ini banyak yang terkena lah ya istilahnya. Menderita sakit jantung ya atau gagal jantung. Ya. Atau juga banyak serangan jantung bahkan di usia muda loh, Pak Hardi. Betul sekali. Ya, jadi kalau kita lihat ini, saya ambil tadi cuplikan dari internet ya. Data WHO menunjukkan bahwa lebih dari 17 juta orang di dunia setiap tahun ya meninggal karena jantung ya. Jantung memang penyebabnya macam-macam ya. Tapi intinya karena masalah di jantung ya. Nah, kalau baca yang di bawah itu ada tulisannya ya. Bahkan angka kematian serangan jantung pada umumnya masih tinggi di dunia, termasuk di Indonesia ya. Nah, data ini kalau data dari pemerintah Indonesia ya, data riset kesehatan dasar ya, itu setiap tahun meningkat jumlahnya. Ya penyakit ini, dan penyakit ini yang paling bawah teman-teman baca, penyakit jantung merupakan salah satu masalah kesehatan utama dan penyebab nomor 1 kematian di dunia. Wow, serem juga ya. Ternyata jantung penyebab nomor 1 kematian di dunia loh. Dan kebanyakan bapak-bapak katanya ya. Iya, kebanyakan bapak-bapak ya. Kok bisa ya jantung? Nanti tanyakan sama dokter Sugeng kayaknya gitu. Kenapa dia pilih kasih penyakitnya ya? Oke, itu sekilas ya. Itu sekilas pembukaannya dulu. Jadi teman-teman juga tahu, dan kalau teman-teman tahu ya, statis jantung tadi nggak banyak sekali. Kemudian kalau udah kena jantung itu biasanya biayanya mahal sekali loh, Mi. Iya, makanya dibilang kan memang kalau sakit pasti mahal, ya kan? Iya, betul. Sakit ya pasti mahal, tapi maksudnya penyakit ini termasuk penyakit mahal gitu loh ceritanya. Penyakitnya orang kaya ya? Enggak juga. Tapi yang kena semua berbagai kalangan. Iya, yang kena bisa banyak, tapi maksudnya biayanya itu besar sekali. Bahkan banyak yang sharing ya, pengalaman ya, itu mereka biayanya itu tidak bisa di-cover. Contoh misalnya kalau misalnya asuransi belum tentu bisa mengcover itu semua ya. Dan lain sebagainya itu belum tentu bisa tercover karena biayanya mahal banget. Berarti info hari ini sebenarnya bermanfaat banget ya, maksudnya untuk kita pencegahan juga. Betul. Tapi mungkin kalau punya teman, keluarga, mungkin bapak ibu ya kan, siapa tahu bisa terbantu ya dari sharing hari ini. Ya. Mungkin kalau kita mau tahu lebih lanjut itu lebih bagusnya mungkin ini ya, langsung kita undang aja kali ya. Betul, betul. Nah, nanti jangan lupa teman-teman juga like ya, comment and share ya.
Kalau teman-teman di sini ada yang pengalaman positif juga boleh berbagi ya, sharing positifnya ya. Nah, nanti cara cegahnya penyakit jantung, kalau bisa kan tadi yang di artikel tadi juga ngomong, kalau bisa tahu cara cegahnya, cara jaga kesehatannya ya, untuk menghindarinya juga itu lebih penting juga ya. Nah, kita mau undang ya narasumber kita siang ini ya. Beliau seorang spesialis bedah. Kita undang langsung ya, Dokter Sugeng. Ya, Pak Dokter. Selamat siang. Halo, selamat siang. Segar sekali Pak Dokter. Janjian ya. Perhatikan warnanya. Warnanya mirip-mirip. Sering loh ya kita nggak janjian tapi kok sama ya. Betul. Nah, Pak Dokter tadi kan yang sesuai yang tadi kami sharing di depan ya, penyakit jantung adalah ternyata penyebab kematian nomor 1 di dunia loh. Ini menurut data tahun 2015 ya. Kalau tahun sekarang saya nggak tahu ya. Iya. Pendapat dokter gimana, Dok? Ya, sampai sekarang sih memang jadi tantangan ya, tetap jantung memegang peringkat utama. Nah, kita lihat screen-nya ya. Ini jantung yang khusus ya, yang didapat, penyakit jantung yang didapat ya. Kita lihat kembali ke zaman waktu anak-anak ya. Ya. Ya, kebanyakan. Mungkin Pak Dokter nanti suaranya lebih nyaring dikit Pak Dokter ya, maaf ya. Supaya juga ya lebih jelas. Maaf Pak Dokter. Nah, kita lihat ini ya. Loh kok ini. Nah, kita lihat dulu ya. Ya. Oh ya, ada slide-nya ya. Jadi kita lebih ada gambaran juga ya. Sebentar dulu sambil disiapkan teman-teman ya. Memang ini informasi yang penting sekali ya. Sambil kita tunggu bersama-sama ya. Nah, ini udah mulai muncul ini. Kita lihat dulu ya. Ini penyakit jantung yang khusus ya, yang berkaitan dengan ya sakit ya tenggorokan ya. Kalau kerennya itu demam rematik akut ya. Jadi dia demam tapi miripnya seperti orang rematik. Nah, nanti next kemudian pada waktu dewasanya sudah terjadi ya penyakit jantung rematik. Ya, kita lihat ya. Nah, demam rematik itu merupakan penyakit autoimun. Nah, kita kembali lagi ini, autoimun. Jadi radang akut dari tenggorokan karena Streptococcus ini suatu kuman khusus ya, Haemolyticus grup A. Insidennya 0,3 sampai 3% dari sakit tenggorokan pada anak-anak. Jadi jangan diabaikan ya, pada anak-anak seringkali tenggorokan terus dibiarkan gitu ya. Terus penyakit ini lebih tepatnya tidak digolongkan sebagai infeksi. Kenapa? Karena dia timbulnya setelah pasca infeksi tenggorokan, timbulnya 3 minggu kemudian. Kadang-kadang tanpa gejala. Itu. Nah, kita lihat di sini ya, demam rematik ya, suatu penyakit sistemik ya, karena kuman beta Haemolyticus grup A. Jadi kita lihat patofisiologinya, organisme terus mengenai epitel faring ya, kerusakan lokal dari jaringan atau invasif. Terus 2 sampai 4 hari terus timbul demam, terus rasa nggak enak badan, pusing, nyeri tenggorokan. Beberapa persen kemudian mengalami masa penyembuhan infeksi tersebut beberapa minggu kemudian. Terus epidemiologinya, ini karena infeksi Streptococcus, terus sering pertama kali pada usia ini. Kita lihat usia anak-anak ya, 6 sampai 15 tahun ya. Jarang ditemukan pada anak-anak di bawah 5 tahun. Insiden tingginya di negara berkembang diduga karena pengaruh sosial ekonomi, karena kepadatan lingkungan ya, tertular ya, droplet dekat sekali. Terus sulit dibedakan dengan penyakit radang sendi, artritis rheumatoid pada anak-anak. Tapi pada demam rematik ini terjadinya karditis, yaitu serangan pada jantung. Nah, kita lihat seperti ini ya. Anak-anak 5 sampai 15 tahun ya, terus terinfeksi, terus masa inkubasi, lalu radang tenggorokan. Terus salinitas juga primer ya, 97% sembuh. Terus 3%-nya mengalami reaksi, yaitu ada yang gejala jantung positif ya, sampai terjadi ini yang di kiri bawah ini, gagal jantung ya, dan lain sebagainya seperti ini. Terus kemudian
yang serangan jantungnya negatif, ini ada gejala nyeri sendi, terus ada bercak-bercak di kulit ya. Kita lihat di sini juga slide-nya ya. Nah, 50% kasus disertai ada ini berdebar-debar, adanya bising jantung. Di suara jantungnya itu suaranya bising sekali. Jadi bukan dek 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 gitu, tapi bus 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 gitu seperti itu ya. Terus ke pembengkakan jantung dan lain sebagainya ini sampai 5 ya. Nah, 70% disertai oleh radang sendi. Radang sendinya bergantian karakteristik ya, pindah-pindah ya. Jadi harus diperhatikan untuk ibu-ibu yang punya anak seperti itu ya. Terus ada yang bercak di kulit, itu 10% kasus ya. Kita lihat nanti gambarnya ya, bisa dilihat. Terus ada nodul sebutan, terus ada Korea Sydenham ya. Nah, ini bercaknya seperti ini kalau di kulit kita lihat ya. Orang-orang kira ini sakit kulit biasa ini. Tapi harus diperhatikan kalau ada gejala seperti ini, di kulitnya ada bercak-bercak, terus ada batuk pilek sebelumnya, terus ada radang sendi sebelumnya. Nah, itu harus diperhatikan. Ini salah satu gejala dari demam rematik ya. Nah, kita kembali setelah dewasa. Nah, setelah dewasa maka terjadilah kelainan pada jantung ya, yaitu adanya reaksi autoimun antara kuman streptococcus dan antibodi tubuh. Akhirnya dia nyantol istilahnya ya, pada umumnya nyantol di mana? Di katup-katup jantung, mulai katup mitral, aorta, mitral, tricuspid dan lain sebagainya seperti ini. Kita lihat ya gambar jari jantung ya. Nah, ini katup tricuspid di sini, ada katup mitral ya. Terus ada katup aorta ya. Oh, ini pulmonal terus aorta. Nah, untuk yang kasus seperti ini ada 2 yang kena. Jadi Pak Hans ini yang kena baik katup mitralnya di sini, terus katup tricuspidnya juga kena. Seperti itu. Efeknya apa? Darah dari seluruh tubuh yang mestinya masuk jantung itu balik lagi. Makanya darahnya nggak sempurna larinya, sehingga kakinya bengkak dan sebagainya. Kemudian dari sini juga gitu. Darah yang mestinya dialirkan ke tubuh, balik lagi. Balik lagi ke mana? Ke paru-paru, sehingga paru-parunya bengkak. Nah, pengelolaannya ya utamanya dari atasi gagal jantungnya, endokarditisnya juga. Terus pengaturan aktivitas. Jadi obat-obat di sini juga berperan. Terus terapi pembedahan di sini juga masuk di sini. Tapi ya sebelum terjadinya gagal jantung seperti ini. Jadi kalau sudah diketahui seperti itu, pembedahan masuk. Ganti klep jantungnya diganti. Tapi kalau kasusnya sudah terlambat, jantungnya sudah bengkak sekali, nanti kita lihat ya dari slide-nya berikutnya. Pembedahan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena jantungnya sudah tidak bisa pompa. Bayangkan, untuk pembiusan, tindakan operasi, itu kan tindakan rangsangan ya, sebagai beban ya. Jadi, akhirnya apa? Bisa juga, kalau sudah mengalami gagal, terus kita lakukan nekat, lakukan operasi, bisa meninggal di meja operasi. Begitu. Nah, untuk itu mungkin ya, kita bisa mengundang Bapak Hans ya, yang sudah mengalami sendiri. Pak Dokter Sugeng. Ya. Mungkin gini, saya sebagai orang awam ya. Ya, nggak apa-apa. Supaya teman-teman juga nanti ini slide-nya mungkin bisa di stop dulu ya Pak Dokter ya. Slide-nya ya biar ini teman-teman nanti bisa. Jadi gini Pak Dokter, maksudnya saya cuma merangkum aja ya dari Pak Dokter dari jelaskan. Jadi khusus hari ini tuh kita mau membahas penyakit jantung kan banyak ya, yang penyebab jantung itu macam-macam, ada jantung koroner, ada macam-macam lah ya. Nah, cuman hari ini mungkin Pak Dokter lebih pengen mengangkat kasusnya dari Bapak Hans ini, maksudnya kalau tadi saya ini ya, maaf kalau salah ya, tapi kalau saya tadi nangkap berarti kalau dari kecil ternyata banyak orang dari kecil itu infeksi kuman ya Pak Dokter ya, kuman streptococcus tenggorokan ya. Akhirnya ya. Terus sekian lama ya, ternyata itu bisa berdampaknya lama-lama ke jantung gitu ya. Iya. Gejalanya mungkin ada batuk tadi, ada pilek, ada ruam di kulit ya, ada radang sendi, radang tenggorokan. Kan itu banyak dialami anak-anak zaman sekarang ya, Dok ya. Iya, itu suatu yang normal loh, Dok. Maksudnya wajar anak-anak gampang sakit misalnya. Tapi gitu. Ternyata ada juga dari kasus itu ternyata bisa larinya ke jantung nanti pada akhirnya ya. Yang tadi kalau nggak salah kumannya itu nanti bisa masuk ke klepnya gitu nggak Dok? Membuat masalah klepnya gitu kan? Ya. Jadi
timbul reaksi antara antigen antibodi ya, antigen dari kuman, terus antibodi dari tubuh, reaksi autoimun ya, sehingga itu reaksi tersebut lari ke organ, target organ. Target organ di sini apa? Yaitu jantung. Karena ada kesesuaian ya, ada kesesuaian antara antigen antibodi dari tubuh dengan jantung. Nah, kebanyakan apa yang kena di klepnya? Klep-klep jantung yang kena seperti itu akhirnya bocor. Jadi mestinya yang aliran, kalau di katup mitral ya mestinya aliran darah yang bisa disalurkan ke seluruh tubuh itu ada yang nyantol. Jadi tidak semuanya disalurkan. Nah, itu tergantung kekuatan jantungnya. Jadi kalau dia masih bodinya fit, tubuhnya masih seger, jantungnya masih kuat ya, maksudnya jantung itu dapat aliran darah dan nutrisi yang bagus, masih kuat ya, sehingga dia bebannya itu masih bisa diatasi. Makanya gejalanya itu timbul next. Jadi nanti setelah usia 40 tahun ke atas baru dia akan timbul gejala. Karena apa? Usia 40 tahun ke atas kebanyakan fisik kita kan sudah mulai drop ya. Nah, fisik drop, jantung juga ikut pengaruh juga seperti itu. Ya. Jadi ini penting sih menurut saya, Mia. Kenapa? Karena saya, contoh lah, waktu kecil saya sering sekali batuk pilek gitu ya. Artinya bukan berarti pasti masalah jantung di kemudian hari. Tapi maksudnya kita harus jaga juga, tapi tetap dok, ya kan? Tetap harus jaga. Ya kan? Kalau punya anak juga harus dijaga berarti kan? Iya. Jadi harus diobati yang teratur. Jadi justru itu kalau kita sudah mengalami seperti itu ya, jangan 1-2 hari, oh tidak apa-apa, nanti berlanjutan berlama, nanti setelah hari ketiga, keempat, kok biarkan, jangan, harus cari pertolongan pengobatan yang tepat. Sehingga kuman tersebut bisa diobati, sehingga termasuk yang 97% tadi, yang bisa sembuh sempurna. Seperti itu. Iya. Oh, jadi ada 3% bisa ke arah situ ya? Ya, berarti ya yang penting kita harus jaga tetap ya. Jaga tetap ya. Oke, silakan dok. Tadi lanjutin lagi dok. Dok, minta suami ada nyarinya dok, karena banyak. Nah, mungkin kita bisa mengundang ya, mungkin Pak Hans sendiri yang dia mengalami gimana prosesnya ya, usianya ya cukup ya dewasa lah ya, sehingga dia mengalami gejala gangguan jari jantungnya, klep jantung tersebut terutama ya, sehingga 5 tahun terakhir itu langganan dengan rumah sakit. Jadi kalau langganan rumah sakit lumayan uangnya. Ya, betul. Pasti. Mungkin kita bisa undang Pak Hans, mungkin bisa cerita gimana pengalaman dia yang langganan rumah sakit tersebut. Ya. Selamat siang Pak Hans. Ya, sama Ibu Nyoman juga Ibu ya. Nyoman. Sama ada si kecil juga di situ kayaknya ya. Siang Bari, siang semua. Ya, terima kasih sebelumnya ya sudah bersedia ya meluangkan waktu untuk berbagi dengan teman-teman semua di rumah ya, baik di Zoom atau di YouTube ya. Harapan kami sih semoga bisa memberi harapan ya buat teman-teman yang mungkin lagi menderita tantangan kesehatan yang sama, juga memberi harapan juga ya bahwa selalu ada harapan ya, seperti itu. Terima kasih ya Bapak Hans dan Ibu Nyoman sebelumnya. Iya. Oke, kalau kita tanya-tanya dulu ya. Tanya-tanya dulu ya, ngobrol santai boleh. Ya, jadi Bapak Hans kan kalau saya tidak salah ya, yang saya pernah dengar ceritanya kan, itu tahun berapa Pak Hans mulai mengalami tantangan kesehatan jantung itu? Mulai sakit-sakitnya itu tahun berapa? 2016. Itu umurnya Pak Hans waktu itu umur berapa sudah Pak? 2016 berarti saya 40. Iya 40 ya. 41-an. Itu sebelumnya sehat-sehat aja. Maksudnya sebelum itu sehat-sehat aja, enggak ada sehat-sehat aja. Sehat. Saya waktu kecil yang benar yang diceritakan Dokter Sugeng tadi itu Pak Ardi. Ya. Itu waktu masih kecil di usia 5 tahun itu sampai SMA kalau nggak salah. SMA itu sering bersin, tiap bangun pagi itu bersin. Oh gitu. Tiap bangun pagi bersin. Tapi sampai buat olahraga gitu hilang, cuman gitu aja, nggak saya hiraukan, jadi saya anggap kayak flu biasa gitu aja. Ya. Ternyata yang tadi sesuai Pak Dokter bilang ya, ternyata ada 3% itu ternyata bisa larinya ke jantung nanti ya. Ternyata bisa begitu ya. Kita juga baru tahu loh ternyata.
Nah, kemudian tahun 2015 tadi ya, 16 ya mulai ada menderita 16 ya mulai menderita sakit-sakit ya. Itu sakitnya seperti apa Pak Hans waktu itu, kondisinya waktu itu? Sakit itu pertama saya tidak tahu kalau sakit jantung itu Pak. Saya kan pulang dari luar kota itu dari Banyuwangi. Ya. Itu tiap malam itu keluar keringat dingin. Kalau mau istirahat malam itu keluar keringat dingin. Padahal di daerah Banyuwangi itu hawanya kan dingin dekat gunung, daerah pegunungan itu di daerah Jajak itu dingin sekali hawanya. Tapi saya kok keluar keringat dingin terus perut itu kembung. Saya minum Sprite, tapi kok nggak keluar angin gitu loh. Dan terus tidur itu nggak enak rasanya. Terus napas itu pendek sekali gitu loh. Nggak saya rasakan waktu itu. Akhirnya waktu itu sempat drop gitu ya, baru ke rumah sakit atau gimana? Setelah saya sampai Surabaya, saya kan bawa mobil sendiri tuh Pak Ardi. Ya. Dari Banyuwangi ke Surabaya itu saya menurunkan barang-barang itu kan kerja marketing kan Pak Ardi. Ya. Jadi itu kan kok rasanya kok napas kok pendek. Nah, ya itu istri mulai curiga itu di situ. Saya dipaksa masuk rumah sakit. Napasnya kok nggak enak gitu kelihatannya. Jadi dipaksa langsung masuk ke mana UGD, terus difoto, langsung masuk ICU itu. Ternyata ada masalah di jantung ya, betul ya? Iya. Waktu itu jantungnya sudah bengkak atau belum atau gimana Pak Hans? Sudah bengkak gitu. Dan ternyata baru diketahui kalau katupnya itu yang tadi Pak Dokter bilang ya, kan kalau nggak salah kan ada gambarnya juga ya Pak Dokter ya, ada slide-nya ya Pak Dokter ya. Coba dilihat Pak Dokter. Ya. Jadi ternyata katupnya itu dua-duanya ada tantangan ya. Dan fungsi jantungnya. Nah, ini waktu kondisi dia sehat ya. Ini waktu sehat ya. Oke. Waktu sehat. Nah, ini waktu sakit ini sudah. Waktu sakit ya kelihatan. Ya, lagi sakit. Badannya turun banyak ya, Dok ya? Ya, turun banyak sekali. Yaitu karena fungsi jantung memompa darah untuk mengantarkan nutrisi oksigen ke sel-sel semuanya terganggu sehingga makanan apa itu tidak sampai ke sel tujuannya. Nah, jadi kurus ini ya. Jadi kurus sekali ya waktu itu ya. Turun berapa kilo ya waktu itu Pak Hansnya? Turun banyak itu, Jimmy. Jadi saya berat badan saya tuh turun 35 kilo. Dari berapa? Dari awalnya berapa? 75? 90 lebih pokoknya, 90 berapa ya, saya lupa. Jadi sisa 50-an kilo aja ya, 50-60 kilo ya? Ya. Iya. Kemudian saya lihat ini ya. Ya. Nah, ini kenapa jantung manusia ya ini darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung ke serambi kanan ya, masuk ke bilik kanan, terus dipompakan ke paru-paru. Nah, ini klep di sini yang mengalami gangguan. Bisa lihat ya, anak saya yang saya putar ini. Ya. Terus kemudian, nah darah dari paru-paru kembali ke jantung kan, nah, ke serambi kiri, ya. Nah ini ada klep juga, ya. Nah klep yang serambi kiri ke bilik kanan kiri ya. Nah ini klep ini juga bocor akhirnya. Jadi mesin darahnya dipompa ke aorta ngalir seluruh tubuh, ada yang balik lagi ke paru-paru seperti itu. Nah, kalau yang seluruh tubuh juga begitu, ada yang mesin dipompa kembali ke paru-paru, tapi sudah balik ke sistem aliran darah tubuh akhirnya. Jadi venanya juga membengkak, akhirnya apa gejalanya Pak Hans ini? Kakinya bengkak semuanya. Jantungnya juga bengkak, sesak jadi napasnya, makanya tadi ada gejalanya seperti itu, ya. Nah, kita lihat dari ekonya itu udah kelihatan seperti ini. Jadi ini TR ya, tricuspid jadi ya. Terganggu. Terus yang sebelah kanan mitralnya juga terganggu seperti ini, lihat. Tercampur gitu saudara ya. Nah, kita lihat ya ini. Nah, kejadian dari Pak Hans ini karena dua klep ya, tricuspid dan mitralnya ini kena, akhirnya jantungnya membengkak seperti gini. Iya. Nah, jadi otaknya jantungnya tipis. Makanya sudah seperti kejadian seperti ini sudah namanya dekompensasi kurdis ya, dekom ya, jadi gagal jantung. Tidak ada yang berani operasi, Pak.
Iya, betul. Jadi ya Pak Hans ini lumayan dapat obatnya. Ya, obatnya 12 macam bahkan lebih ya. Ini dari hasil Eko yang 2018 ya, 26 Februari. Itu ejection fraction-nya jadi 24%. Tapi sebelumnya, waktu awalnya ya, yang sakit tadi 2016, itu tinggal 16%. Nah, ini sudah ketemu saya ini. Berarti ada perbaikan ya, Dok? Ada perbaikan. Mulai ada perbaikan waktu itu. Nah, nanti akan cerita yang menarik ini nanti kita bisa dari Pak Hans bagian bisa cerita yang lebih menarik lagi. Kenapa gitu. Nah ya. Nah, kita lihat dari foto toraknya ya. Itu jantungnya besar seperti ini. Jadi jantungnya sudah molor aja. Jadi kalau jantungnya sudah molor, dia tidak bisa mompa, tinggal cuma gerak-gerak getar-getar aja seperti itu. Nah, kita lihat yang 1 Maretnya, obatnya segitu banyaknya itu ya. Dilingkari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, waduh, 15. Ini kenyang. Kenyang dengan obat. Nah, terus kemudian, ya yang terakhir ini 2019, 10 Juli. Nah ini, left ejection fraction-nya itu naik sudah jadi 33%. Jadi sebelumnya yang awal yang ketemu saya itu, saya hilang slide-nya ya, itu 16%, sekarang 24%, terus sekarang naik jadi 33%. Normalnya, seusia Pak Hans ini, ejection fraction-nya, EF-nya ya, left ventricle ejection fraction-nya itu 50%. Jadi hampir mendekati normal. Jadi kalau dari yang 16 atau 18% ya naik sekian itu ya berarti sudah naik 100% begitu. Ya, nah ini betulnya kelihatan lebih seger lagi. Oh iya, kelihatan udah sehat. Iya, mungkin kita bisa lihat ceritanya gimana Pak Hans prosesnya seperti itu ya. Lagi. Boleh kita kembali lagi ke Pak Hansnya. Mungkin boleh dari Pak Hans dan Bu Nyomannya juga kali ya, karena kan menurut saya di balik perjuangan untuk sehatnya Pak Hans juga ada istri yang luar biasa ya, dan keluarga yang luar biasa ya, yang ibaratnya gini, yang kepengen banget untuk bagaimana Pak Hans ini sehat kembali gitu loh, seperti itu. Ya, jadi kalau tadi saya simpulkan juga, tadi awal 2016 mulai sakit, kemudian keluar masuk rumah sakit ya. Boleh cerita enggak keluar masuk rumah sakitnya itu berapa lama? Biasanya masuk rumah sakit, keluar lagi, masuk lagi itu berapa lama biasanya? Mungkin dari Bu Nyoman kali yang cerita ya. Selamat siang semua ya. Ya, selamat siang. Awalnya suami saya itu dia sakit nggak ngerti, nggak dirasa. Terus tiba-tiba datang itu ya itu tadi. Dia keringet dingin terus keluar. Jadi dari tubuhnya tuh keluar keringet dingin terus dia kayak kembung-kembung kayak mau mual-mual gitu. Saya kan nggak tahu, jadi bingung. Takutnya kok perutnya membesar sekali. Nah, bayangan saya itu liver. Nah, langsung saya bawa ke UGD. Bawa ke UGD tuh begitu sampai di UGD, dokter tuh sudah nggak ini lagi, langsung dimasukkan ICU. Ternyata jantung. Setelah diperiksa semua, malah livernya tuh nggak ada, malah kena jantung katanya. Masuk UGD, masuk ICU tuh 3 hari. 3 hari nguras air yang di dalam tubuhnya itu sampai sehari keluar itu 16 liter dari tubuhnya itu. Dikeluarkan terus dari lewat kencing, lewat apa ya itu tadi. Terus saya nggak tahu sampai hampir waktu itu suami saya di rumah sakit itu 1,5 bulan. Ya seperti itu terus. Jadi mengkhawatirkan saya. 1 bulan di rumah sakit, keluar 2 minggu, masuk lagi. Seperti itu sampai 2017 itu. Setahun setengah itu, Mas, seperti itu saya lalui. Akhirnya waktu itu saya karena sering tidak masuk kantor, sering izin nemeni di ICU jaga, saya sering izin kantor. Nah, terus habis itu datang teman saya, Bu Sandra itu, datang ke kantor, tanya itu suami saya sakit. Akhirnya saya begitu waktu sempat suami saya keluar rumah sakit itu, saya diundang ke rumahnya. Tapi sebelumnya itu maaf,
Ibu Nyoman mau tanya juga, itu waktu semenjak sakit itu sebelum ke situ ya, maksudnya kita pengen tahu lebih dalam sih kalau sakit jantung tuh kan tadi selain tadi keluar masuk rumah sakit ya, sebulan di rumah sakit, terus keluar mungkin 3 minggu gitu ya, 2 minggu, 3 minggu masuk lagi gitu ya. Iya. Itu terjadi terus ya berkali-kali ya. Iya. Nah kemudian berkali-kali dan saya coba cari alternatif obat-obat di luar ya, obat ya, sharing-sharing teman itu saya cobai semua. Cobai semua. Tapi belum terlalu ada hasil yang signifikan gitu, belum terlalu. Belum. Masih nah, tetap kemudian itu biayanya selama di rumah sakit itu besar nggak? Habis banyak atau gimana? Tahu sendiri kalau sakit jantung yang tadi Pak Ari bilang biayanya saya ini sangat itu nggak usah diomong lah ya. Kalau biayanya seperti itu saya sampai ya jual yang bisa saya jual ya saya jual. Kebetulan saya punya mobil ya itu saya jual. Mobil terakhir itu saya jual lagi mobil 1, jadi 2 mobil saya jual karena asuransi nggak mengcover gitu loh, nggak cukup pasti ya, karena besarnya biayanya ya, betul ya. Berarti waktu itu cukup banget ya. Hampir 2,5 tahun itu. Dengan kondisi yang sama aja. Saya cuma berpikiran gini, kenapa waktu di rumah sakit itu ini menurut saya ini obatnya diganti gini, ganti gitu. Mungkin sempat punya pikiran negatif saya terhadap dokter. Apa suami saya dipakai percobaan atau seperti apa? Saya nggak ngerti waktu itu. Kalau saya bilang sih nggak begitu ya, karena medis tetap sangat penting ya, betul ya dok ya? Ya, kalau menurut saya sih ya itu karena kasusnya berat ya. Berat, betul. Kita lihat jantung segitu gedenya ya. Jadi segitu gedenya. Jadi dia untuk memompa lagi jadi kecil kan butuh effort tenaga kan untuk memompa isi cairan. Bayangkan ototnya juga tipis seperti itu. Tipis tambah lemah tambah tipis. Apalagi dia kuat ya. Sama seperti kita tidak pernah berlatihan terus kita suruh ngangkat beban 200 kilo ya tidak mungkin ngangkat seperti itu. Nah, makanya obat jantung banyak sekali dari yang murah sampai yang mahal ya. Dan juga istilahnya mereka punya kekhususan sendiri-sendiri. Makanya seperti itu. Dan untuk mencampurnya pun, mencampur antara obat satu dan lainnya itu kita harus melihat interaksi obatnya. Jadi tidak bisa kita melihat obat satu, wah sudah langsung campur dengan obat ini ya. Kalau efek baiknya yang muncul tidak apa-apa. Kalau efek sampingnya yang muncul, nah jadi lebih berat lagi. Makanya saya terus terang saat ini, mungkin saat itu juga ya, dokternya juga mumet melihat kondisinya Pak. Betul, setuju saya. 1,5 bulan di rumah sakit, 2 minggu di rumah, balik lagi, langganan tetap jadinya seperti ini. Dokternya juga kepengen sehat juga ya. Iya, kepengen sehat, tapi mumet jadinya. Karena kasusnya berat, complicated lah ya, berat dan complicated. Pasti dokter berusaha maksimal juga dan itu tidak mudah memang sih menurut saya ya. Karena bermacam-macam faktor dan sebagainya itu memang tidak mudah lah. Ya bahkan karena kan tadi kita lihat penyakit yang berbahaya gitu ya, ibaratnya rawan sekali. Nah, berarti tadi kan akhirnya tadi Bu Nyoman ketemu sama teman kantornya atau gimana ya? Ya, Bu Sandra itu teman kantor saya. Jadi saya diundang ke rumahnya itu tadi, diperkenalkan Alpha Meta itu. Saya karena sungkan sama teman, jadi saya ambillah itu Alpha Meta. Saya beli cuma 1 botol waktu itu. Nah, bayangan saya kan sudah coba obat macam-macam nih, obat herbal, obat apa, semua saya cobai. Macam-macam itu saya cobai. Nah, saya ketemu Bu Sandra ini yang terakhir. Nah, terakhir itu saya disuruh nyoba lagi. Saya sempat nanya ini obat apa lagi, yang kayak gitu lagi aja, yang segitu banyaknya obat-obatan sudah nggak bisa nyembuhin suami saya, seperti itu. Terus, tapi saya beli, saya coba, saya ditanyai, sudah diminum kan? Sudah. Tapi minumnya itu cuma ya sehari, 3 hari nggak minum, 4 hari nggak minum, dia minum lagi sampai akhirnya nggak rutin itu. Waktu awal mulanya. Terus habis itu sempat saya coba, akhirnya ketemu, disarankan lagi ini bagus gini-gini, justru minum. Nah, begitu saya waktu itu sudah memutuskan nyoba ini minum, terus waktu itu saya beli lagi 1 botol, diminum. Setelah habis 2 botol itu si suami saya kok terasa agak enakan gitu loh. Dan dibantu sama suaminya Bu Sandra itu pakai terapi alpaspin, dia kok agak enakan. Habis itu
saya beli waktu itu Alphaspin 1 sama Alphameta lagi. Nah, ya itu akhirnya diminum terus sehari 3 kali, sampai dia sebulan tuh enakan. Habis enakan tuh 2 bulan, 3 bulan, dia akhirnya nggak minum lagi tuh obat dokternya, minum Alphameta terus itu. Sampai akhirnya bulan ke-6, dia masuk rumah sakit lagi. Rumah sakit lagi, saya nggak tahu karena apa sesak lagi dia. Ternyata sudah masuk rumah sakit itu, saya telepon sama Bu Sandra, dibantu sama suaminya, Dr. Sugeng itu tadi. Saya ditanya, kenapa gini-gini kok masuk rumah sakit lagi? Dia ngomong, saya kan nggak ngerti waktu itu kan saya kerja, yang tahu kan dia sendiri. Ternyata obat-obat dokter itu dari rumah sakit nggak dia minum, gitu loh. Nah, di stop semua. Gitu ya. Saking percaya sama Alphameta, dia minum itu obat dokternya nggak diminum gitu, jadi masuk rumah sakit lagi. Soalnya beriringan. Akhirnya saya konsultasi sama Dokter Sugeng. Waktu itu masih seminggu di rumah sakit itu. Sudah kayaknya parah lagi. Begitu dia, berarti harus berdampingan ya, harus diminum sama Alphameta sama Alphaspin itu harus berdampingan gitu loh. Jadi akhirnya waktu itu saya putuskan, karena saya percaya Alphameta sama Alphaspin sudah oke, saya tanda tangan mau minta pulang, tanda tangan pernyataan kan belum boleh pulang, harus 2 minggu lagi di rumah sakit karena suami saya dianggap masih parah gitu. Tapi waktu meninggalkan rumah sakit itu saya tanda tangan surat pernyataan bahwa itu kemauan dari keluarga. Jadi akhirnya kami memaksa pulang, sampai di rumah yaitu akhirnya saya koordinasi sama Dokter Sugeng supaya diminum obat dokternya, sama Alphameta sama Alphaspin itu berdampingan. Jadi sampai sekarang ini sudah sembuh. Oke. Jadi ya ini juga harus kita jelaskan ke teman-teman ya. Jadi gini, ini banyak salah paham kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang sudah minum Alphameta agak enak, ada dampak bagus ya, enakan, obat dokter langsung stop, nggak boleh loh teman-teman. Ingat, ya nggak boleh. Itu kita keliru. Jadi kenapa? Karena setiap ini kan kalau ingat ya, Alphameta dan Alphaspin itu bukan pengganti obat dokter ya. Tapi ini adalah konsep pola hidup sehat ya, dan meningkatkan penyembuhan alami tubuh. Nah, tapi butuh proses, butuh waktu ya, betul ya Mia? Dan pasti kalau saya sih selalu setuju ini, obat medis itu berdampingan dengan yang tadi Bu Nyoman bilang, berdampingan dengan Alphameta, Alphaspin itu akan bagus sekali. Jadi sambil pola hidup sehat, penyembuhan alaminya jalan, sambil ditopang dengan pengobatan medis. Ya, nanti kalau mau stop obat dokter, itu harus dari dokternya itu yang mengontrol terus. Karena nanti misalnya contoh nih. Iya, betul berarti. Sampai sekarang suami saya dari belasan obat itu sudah tinggal 2 macam. Itu dari dokternya. Dari 16 obat ya, 16 obat tinggal 2 macam ya, obat-obat. 2 itu juga nggak bisa berkurang lagi, ya memang 2 itu. Ya, itu untuk menjaga terus ya, karena tetap perlu ya. Jadi tetap sangat penting, medis sangat penting sekali ya. Nah, nanti yang menyetop obat siapa? Adalah dokter yang mengontrol. Pada saat beliau melihat tubuh semakin bagus, maka dosisnya dikurangi gitu ya. Jadi harus tetap medisnya harus tetap dilakukan dengan semestinya, seperti itu ya. Iya. Intinya itu berarti selain obat, nutrisi itu penting ya, dua-duanya harus berjalan seiringan ya. Ya, tapi kalau tadi berarti kan Ibu Nyoman tadi ada Alphameta ya. Nah, Alphameta itu kan boleh nggak Dokter Sugeng bantu untuk mungkin logikanya gimana sih Dok, ceritanya kok bisa membantu penyakit dari ini Dok, Pak Hans ini? Saya mau share screen saya dulu ya, slide saya ya. Nah, kita lihat ya, apa isi kandungan dari Alphameta? Dia mengandung polisakarida peptida, tapi yang alfa ya, dia memperbaiki apa? Metabolisme. Jadi memperbaiki enzim dari metabolisme sehingga bio-ATP, yaitu energi yang ada di tubuh, dinaikkan. Karena enzim juga terjadi apa? Metabolisme regulasi. Terjadi detoksifikasi dari sel, regenerasi sel, itu memperbaiki sel, repair ya, terus membuat sel itu lebih mudah, terus kemudian proteksi sel. Terus kita lihat lagi ya. Nah, Alphameta membuat balance dari metabolik ya, mengurangi radikal bebas dan juga efek dari radikal bebas tersebut,
Terus juga mencegah jadi inflamasi seperti pembekakan atau radang gitu ya. Nah, bagus sekali. Terus kemudian kita lihat ya, dari uji klinis dari alfa meta, dia meningkatkan itu berapa persen ATP? 54%. Jadi sumber energi di tubuh itu dengan alfa meta dinaikkan di mitokondrianya. Jadi 54% lebih tinggi. Seperti itu ya. Sehingga makanya sel-sel tubuh kalau sudah mendapat alfa meta, seperti metabolismenya meningkat jadinya 54% dilihat seperti ini. Nah, kemudian penggunaannya bagaimana? Berapa banyak yang dimakan? Ya, kalau orang normal ya ada gangguan seperti Pak Hans itu seharusnya 3 kali sehari 1 sendok ya. Terus 3 bulan pertama. Nah, nanti berikutnya bisa diatur ulang ya. Bisa 2 kali untuk maintenance-nya ya. Jadi terus kemudian kita lihat juga apa pengaruh dari alpha spin dari penelitian ya. Ini banyak nama-nama yang aneh-aneh ya ini ya. Olga, Valery, Vladimir. Nah, ini sepertinya orang-orang Rusia ya. Ya. Nah, mereka melakukan penelitian pengaruh dari alpha spin tersebut terhadap air dan darah manusia. Nah, dari pengaruh air, dia melihat dari air yang jelek seperti ini, molekulnya ya, yang jelek seperti ini, jadi telah melewati alpha spin, jadi molekulnya bagus seperti ini, heksagonal. Nah, tubuh kita kan terdiri dari air juga kan, 90% juga kan ya. Nah, kita lihat juga apa pengaruh alpha spin terhadap sel darah. Dari orang Rusia juga meneliti tadi ya. Jadi, kalau sebelum sel darahnya itu istilahnya terbentuk seperti gantet semuanya, atau bahasa kerennya rouleau formation ya. Nah, kalau sudah lengket-lengket seperti ini, permukaan, sedangkan sel darah merah kan permukaannya harus luas kan, dibutuhkan untuk mengangkut oksigen. Tapi kalau udah lengket seperti ini, nah permukaannya tidak ada, sehingga akhirnya apa? Oksigen yang diangkut rendah juga. Makanya kekuatan dari otot jantungnya pulih ya, karena aliran darah ke situ lancar, energinya naik 54% lebih, terus kemudian oksigennya juga banyak yang terangkut ke situ, sehingga kerja dari otot jantungnya kembali ke normal. Ya, aliran darahnya jadi lancar seperti ini. Mungkin itu yang bisa menjelaskan kenapa yang Pak Hans ini mengalami gagal jantung, ya, gagal jantung, yang jantungnya besar sekali seperti itu ya, paru-paru di pneumotoraksnya, kembali lagi kekuatan jantungnya kembali pulih lagi. Satu, karena dia dapat energi dari alfa polisakaridanya itu, sehingga produksi energi ATP dari mitokondria naik, ya, lebih dari 54%. Terus kemudian alpha spin juga membuat struktur molekul air ya, sehingga sel-sel darahnya kembali lancar seperti ini ya. Apa yang dimakan dia tersalurkan dengan lancar ke sel-sel dan otot-otot jantung. Makanya fungsi jantungnya kembali lagi ke normal. Seperti ini. Meskipun krepnya tetap ada, tapi ya itu tadi fungsinya jantung dibuat lebih bagus lagi, dibuat lebih mudah lagi, free radikalnya juga berkurang, kemudian oksigenasi jadi lancar, terus mitokondrianya dapat energi lagi, lebih dari 54% seperti itu. Makanya naik dari fungsi jantungnya dari yang 16, 24 naik terus jadi sampai 33%. Mungkin itu yang bisa menjelaskannya. Oke, baik. Cukup jelas ya Pak Dokter ya, luar biasa. Jadi selain medis tadi dengan dibantu oleh alpha meta ya, makanan pokok sel yang terbuat dari ekstrak kulit ari beras merah tadi ya, dan juga terapi alami dengan menggunakan alpha spin itu membantu sekali dari jantungnya Pak Hans itu ya. Kalau tadi kan saya sempat dengar waktu sakit-sakitnya itu kondisi jantungnya, kalau usia Pak Hans kan tadi bilangnya Pak Dokter tuh biasanya 50% sudah bagus ya, karena kan sesuai umur kan kondisi jantung tidak mungkin bisa 100% ya. Nah, untuk umur Pak Hans itu biasanya 50%. Nah, terus pada saat sakit, tadi saya dengar jatuh sampai 16%. Terus kakinya bengkak, yang saya pernah dengar ya, kakinya bengkak, terus jantungnya bengkak. Kemudian kalau tidak salah, pinggang ke bawah itu juga keras ya, kalau tidak salah ya. Perut itu bengkak, Pak Ardi. Jadi perut itu sampai saya ingat itu suntik lambung ya. Iya. Terlalu keras sekali.
mulai perut sampai ke ujung kaki itu kayak nggak ada aliran darah. Jadi keras, kayak kalau saya pegang tuh kayak istilahnya kayak semen itu loh, cor-cor itu loh. Keras sekali, memang nggak bisa dipegang. Jadi nggak ada kayak daging mati itu loh kerasnya, tapi bengkak. Karena aliran darahnya kan kacau semua ya, karena jantungnya tidak normal gitu ya. Itu berarti sudah ngalamin gagal jantung ya Pak Dokter Sugeng ya berarti ya? Ya, itu. Dan kalau boleh, maksudnya gini Pak Dokter, kalau sudah gagal jantung itu kan mau dioperasi tadi juga resikonya besar ya, bilang Pak Dokter ya. Berarti Ya, ibaratnya kan kemungkinan survive-nya kecil sekali ya Pak Dokter ya. Kalau di luar sana biasanya kecil sekali ya Pak Dokter ya, betul ya? Ya, saya bahkan menjumpai ada 2 ya, pernah saya jumpai seperti ini ya. Tapi kalian katupnya single, 1. Kalau Pak Hans kan 2. Jadi kanan kirinya udah kena. Kalau yang saya jumpai itu kebanyakan yang kiri, katup mitralnya itu yang kena. Nah, waktu saya lulus pertama kali ya saya beri obat-obatan aja. Tapi ya dengan perkembangan usia, bertambahnya usia, ya terjun bebas juga seperti itu. Ya, terus yang terakhir saya jumpai juga begitu. Orang ini kok kurus, nggak gemuk-gemuk, kok sering sakit. Saya dengerin dari rongga dadanya, loh kok rame ya jadi suaranya. Kemudian saya sarankan, ya sudah kamu ke dokter jantung aja ya, supaya kamu dapat pengobatan yang bagus. Ya itu, langganan rumah sakit juga. Nah, jadi dia juga tidak mendapat tambahan dari Alfaspin, Alfameta itu. Sehingga akhirnya apa ya, juga terjun bebas seperti itu. Ya, betul. Karena Jadi memang nggak bisa diapa-apain, mau diapakan. Ya, karena jantungnya sudah gagal ya katupnya. Terjun bebas itu meninggal maksudnya ya? Iya, betul. Ya. Ya. Halusnya aja jangan. Berarti Pak Hans waktu itu kan 16%, kemudian terus masuk rumah sakit ya, itu pasti juga dampak ke keluarga ya. Iya. Kayak ibunya Mahan, pekerjaannya pasti sering izin dari kantor. Kemudian saya dengar juga si kecil juga bantu jaga papa ya waktu itu ya. Benar. Iya. Ya, Dari TK dia jaga. Mulai TK. TK kecil itu. Luar biasa ya. Si kecil yang tadi besar sekolah satunya semua. Sekolah, yang 2 sekolah tinggal dia. Kalau mami kan sudah nggak bisa, jadi yang jaga cuma Michelle itu. Wow, fantastik ya Michelle yang tadi itu ya, yang saya sempat lihat ya. Jadi TK loh bisa jagain bapaknya, hebat. Makanya penting banget jaga kesehatan ya, karena impact-nya ke keluarga juga semua ya. Nah, kemudian tapi sejak tahun 2018 kan terakhir masuk rumah sakit itu kan yang memutuskan stop obat sendiri, akhirnya lanjut lagi obat dan Alfameta, Alfaspin. Ya. Sejak itu, sejak dari tapi sebentar itu, dulu, waktu kondisi drop itu, apakah Pak Hans kerjanya gimana? Diforsir lagi atau gimana waktu itu? Sudah enggak aktivitas, sudah enggak ada aktivitasnya. Oke, berarti setelah itu kan mulai betul-betul, kalau saya rasa setelah itu konsumsi rutin betul-betul ya, Alfameta, kemudian pakai Alfaspinnya Digantung dipakainya gimana Pak Hans? Waktu itu aja, jadi Alfaspin digantung pakai tali sepatu gitu. Berarti kayak ini saya gitu ya, saya juga sering pakai ini, saya kalau lagi di depan komputer kerja seharian saya pasti kalungin ini. Yang melindungi kita ya dari radiasi dan ya melindungi dari radiasi dan untuk menjaga kesehatan kita juga ya. Nah, berarti Pak Hans pakai ini terus. Kemudian minum Alfametanya 3 kali sehari ya. Sekali ya, sehari 3 kali. Sambil dipantau terus ya, tetap kontrol rutin ke medis. Dan itu jantungnya dari 16% tadi naik jadi berapa? 24% ya dokter ya tadi ya? 24, ada slide-nya. terus ya, 24, terus kemudian naik jadi 33 terakhir. Oh, berarti dari 16 ke 33 memang 100% loh naiknya loh, betul loh. Ya. Ya. Dan akhirnya Pak Hans, staminanya gimana? Maksudnya perbedaannya sebelumnya waktu sakit gimana? Naik tangga atau gimana? Setelahnya gimana? Oh, tidak mampu. Saya ke rumahnya Dokter Sugeng itu yang tangga rendah gitu aja, gemetar kaki Pak Ardi. Tidak mungkin mampu. Jongkok aja tidak mungkin mampu. Terus sekarang gimana Pak Hans kondisinya Bapak sekarang? Kalau sekarang nggak ada masalah. Naik-naik tangga. Sudah bagus ya, fisiknya bagus sudah berarti ya. Berarti kan sejak tahun 2018, 19, 20 sudah tidak masuk rumah sakit lagi dong berarti. Berarti mulai 2 tahun 3 tahun ini. Iya. Sudah enggak. Rumah sakitnya dong. Ya. Rumahnya udah tutup. Berarti sudah dari tahun 2019 ya, 2019 berarti ya. 19 awal itu sudah. 19 awal itu sudah mulai sehat sekali. Kemudian sampai sekarang berarti sudah 1,5 tahun berjalan, itu kondisinya
Fit, tetap bagus bagus, ya. tetap sehat, syukur ya. Dan Luar biasa. obatnya yang dari 16 macam, akhirnya kontrol dokter, terus dikurangi, dan akhirnya sekarang tinggal 2 obatnya ya, betul ya? Iya. Wow. Bagus ya, dan Wow. itu sebenarnya suatu miracle menurut saya Pak Dokter Sugeng. Kenapa? Karena yang tadi saya juga kan cari tahu kan, kasus ini kan itu kemungkinannya itu kecil sekali gitu loh. Kalaupun apalagi 2 katupnya tadi ya. Kalau tadi Pak Dokter berarti ini miracle juga ya Pak Dokter ya. Iya, betul. Dan sebenarnya jadinya lebih Ardi, dokter yang ini dia 3 dokter itu lihat dia antar saya waktu saya ke rumah sakit itu kaget gitu loh. Lihat dia. Dikira mungkin nggak ke rumah sakit, mungkin dikira dia mungkin sudah terjun gitu. Oh alah. Kaget kamu sehat banget gitu ya. Saya dia jalan, dia sampai noleh suami saya itu sampai nggak balik-balik. Kaget gitu loh. Di rumah sakit swasta Surabaya itu. Sudah dibilang dia kan sudah dokternya nggak ada harapan suami saya. Iya, memang. Berarti bersyukur dong Bu Nyoman. Bersyukur dong sekarang sudah lebih sehat. Rumah sakit yang keberapanya itu sudah waktu ini dipulangkan sama dokternya itu. Iya. Alasan katanya waktu itu hari raya nggak ada dokter jaga katanya. Ya karena memang kasusnya udah ini juga ya, sudah berat waktu itu ya. Wajar sih, kita bisa ngerti juga ya. Memang kasusnya berat juga ya. Dan terus kalau saya boleh tahu, ini jadinya sejak minum Alfameta ini berarti banyak menghemat biaya yang sebelumnya bolak-balik rumah sakit dong berarti ya Bu Nyoman? Iya. Iya. Sangat menghemat berarti ya. Karena kan pasti banyak orang kepikiran gini loh, maksudnya udah keluar biaya rumah sakit kan cukup besar ya, yang tadi dibilang sampai semua limit segala macam, terus tambah nutrisi yang bagus itu kan juga pasti ada investasi yang dikeluarin ya. Tapi justru investasi Alfameta Alfaspin ini justru menghemat pengobatan yang selama ini, jadi mempercepat pemulihan sehingga jadi lebih hemat lah ya. Seperti itu ya, betul nggak? Iya. Ya. Yang betul lagi kualitas hidupnya baik. Ya, yang penting lagi. Nah, jadi istilahnya bisa beraktivitas normal ya, bagus seperti itu ya. Terus obat yang digunakan juga tidak terlalu banyak, jadi cuma sedikit sekali. Bahkan obat yang mungkin yang saya dengar terakhir itu yang generik aja ya. Nah, terus kemudian, juga tidak menyiksa keluarga. Keluarga tidak keluar masuk rumah sakit, apalagi saat ini, wah masuk rumah sakit itu suatu horor ya, karena corona. Jadi betul. Membahayakan. Betul. Ini coba saya baca juga ada teman-teman yang komentar. Untuk yang bertanya, mohon maaf ya karena kali ini kita bukan sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang bertanya nanti bisa tanya kepada kenalan Anda yang membagikan link ini ya, lebih detailnya ya. Tapi karena waktu nggak mungkin cukup ya, karena kita bukan sesi tanya jawab kali ini. Nanti ada sesinya sendiri ya untuk tanya jawab. Nah ini saya bacakan ada beberapa sharing juga dari teman-teman ya. Ini Ibu Meta ya. Betul, Alfameta tidak menggantikan fungsi obat, tapi membantu perbaikan. Papa saya sehabis bypass, mulai konsumsi rutin Alfameta, dan mulai terjadi perbaikan. Obat papa saya juga sudah dikurangi oleh dokternya. Wow, luar biasa bagus ya. Membantu pemulihan alami ya, selain dari tadi medis ya. Kemudian, berarti ada kesempatan untuk pemulihan gitu loh ya. Iya, pemulihan alaminya jalan juga ya, sambil dibantu oleh medis. Nah, memang ini dari Pak Gunawan, memang luar biasa Alfameta ini ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Nah, kemudian mungkin gini, kita tetap ingatin kembali ya buat teman-teman yang lagi sekarang ini mungkin lagi kondisi tantangan di jantung juga, tetap harus konsultasi ke dokter jantung ya. Dokter Sugeng ya, betul nggak? Ya, betul. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan dari acara ini, karena kembali ke kondisi masing-masing. Karena hari ini lebih di-sharingkan adalah salah satu pola hidupnya. Pola hidup. Tapi kalau obat-obatannya tetap kembali ke dokter jantungnya lagi ya. Ya, karena dokter yang menangani Bapak Ibu adalah yang paling mengerti, memahami ya. Karena yang betul-betul mengikuti dari awal atau melihat pemeriksanya secara detail ya. Jadi harus tetap kontrol selalu ke dokter teman-teman sendiri ya. Karena kalau yang saya tangkap adalah pemulihannya memang butuh nutrisi yang tepat. Makanya salah satunya Alfaspin Alfameta ini adalah dari segi nutrisi. Betul nggak Dokter Sugeng? Ya, betul. Jadi dengan Alfameta Alfaspin ini kualitas hidup pasien itu yang semuanya membaik. Baik semuanya. Jadi kalau kita obat sudah maksimal ya. Nah, Alfameta meningkatkan energinya yang tadi, yang ada yang meneliti sampai lebih dari 54%. Terus kemudian
alfaspin menyebabkan struktur dari molekul air yang ada di tubuh kita jadi yang bagus, sehingga sel-sel darah juga seperti itu bagus sekali alirannya sehingga bisa mengangkut oksigen lebih lancar ke target organ, salah satunya jantung ya. Jadi pasti dengan kedua itu ya, jelas kondisi fisik itu jelas lebih baik. Jelas lebih baik. Karena saya sudah sering ngamati ya, ada satu lagi pasien saya yang gagal jantung ya, karena dia hipertensi lama, terus datang ke saya karena patah tulang rusuk ya. Saya tidak berani operasi, soalnya yang bius juga mikir-mikir mau bius orang itu. Sekali dibius tidak bisa bangun. Daripada seperti itu, akhirnya saya konservatif saja. Jadi saya tidak melakukan operasi ya. Nah, selama nunggu itu saya cobakan alfaspin juga. Terasa seperti itu, akhirnya pasiennya rasanya, kok enak dok. Jadi saya bisa menapas bebas seperti itu. Kemudian dia bisa jalan lebih cepat, lebih lancar, terus jalannya lebih jauh. Itu berarti kan memperbaiki kualitas hidupnya. Otomatis kalau kualitas hidupnya lebih baik, penyembuhannya juga meningkat, obat dokternya juga membantu, akhirnya pemulihannya maksimal. Betul ya dok ya? Ya, betul sekali. Setuju banget. Jadi memang zaman sekarang ini kita sangat terbantu ya dengan adanya kemajuan di bidang kedokteran, terus kita juga kemajuan di bidang alami. Itu dua-duanya akan sangat maksimal. Nah, oke. Terakhir mungkin ya, karena waktu ya, mungkin terakhir ada pesan-pesan dari mungkin Pak Hans atau Ibu Nyoman, boleh nggak berbagi mungkin entah tips, entah apapun lah yang bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah, atau dari mungkin pengen menggugah buat teman-teman gimana mungkin yang hari ini mungkin juga lagi sakit jantung dan sebagainya. Boleh berbagi sedikit? Ya, itu tadi. Kalau pengalaman saya, dari awalnya yang melihat suami saya sudah nggak ada harapan, saya coba-coba obat semua sudah saya cobai, apapun saya coba itu waktu itu dengan harapan di luar obat medis dokter di rumah sakit, siapa tahu bisa menyembuhkan. Nah itu saya cuma ketemunya terakhir itu alfameta sama alfaspin, dikenalkan sama teman saya Bu Sandra itu. Nah akhirnya saya coba ya, sampai sekarang suami saya sudah jangan sampai masuk rumah sakit lagi, sudah sembuh total ya. Sampai ini pipinya sudah kembung lagi. Jadi sudah normal, sudah seperti waktu sebelum dia sakit. Awalnya kan nggak seperti ini dia. Jadi ya ini bagi saya ya miracle banget. Terima kasih sama Bu Sandra, Dokter Sugeng yang memperkenalkan saya alfaspin sama alfameta itu. Kalau mungkin saya nggak Bu Sandra, nggak ya istilahnya nggak memperkenalkan saya alfameta itu, mungkin lah ya jalannya seperti itu. Yes. Terima kasih sekali saya sama Bu Sandra sama Dokter Sugeng. Itu aja Pak Ardi. Ya, makasih Bu Nyoman. Kalau atas sharingnya ya. Kalau Pak Hans ada pesan-pesan mungkin Pak Hans? Jadi jangan pernah mencoba-coba gitu Pak Ardi. Jadi kalau sakit lebih baik yaitu tadi itu berdampingan, baik medis maupun sama yang nutrisi itu tadi, alfameta tadi. Jadi jangan seperti saya, cukup saya aja yang ngalami kayak gitu. Tapi harus berdampingan. Ya, karena terlalu pede. Ya itu terlalu pede, terasa kuat, ya itu sudah. Jadi medis semua, obat medis saya lepas semua. Akhirnya masuk lagi itu. Jadi harus berdampingan. Itu pesan saya. Jadi jangan pernah mencoba-coba. Ya, betul. Terima kasih Pak Hans pengalamannya. Terima kasih juga Ibu Nyoman. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Oke, kembali ke pasti bermanfaat. Ibaratnya membantu orang lain kesaksiannya ini. Oke, kembali ke Pak Dokter Sugeng. Ada pesan-pesan penutup Pak Dokter buat teman-teman di rumah? Untuk kasusnya klep jantung bocor ya, sebelum terjadi dekom ya, sebelum terjadi dekom atau gagal jantung ya, sebaiknya kita memberikan makanan atau aliran darah yang ke jantung kita perbaiki ya, sehingga cukup dengan nutrisi dengan alfaspin itu juga bisa membantu. Tapi kalau sudah mengalami gagal jantung ya, jantungnya sudah tidak bisa berfungsi seperti itu ya, nah itu harus butuh kombinasi. Jadi periksalah sekarang ke dokter. Jadi kalau misalnya masih usia muda ya, 15 tahun, 20 tahun ya,
banyak itu, saya juga sering jumpai ibu-ibu muda yang mau nikah diperiksa, terus kemudian saya dengar suara jantungnya rame sekali ya, jadi bising ya. Nah, itu masih ada harapan ya, masih ada harapan ibu bisa kembali normal lagi, bisa hamil, punya anak seperti itu. Karena saya ada kasus satu lagi ya, orang tuanya kena diabetes ya, sudah saya tangani membaik ya, sehingga kakinya bengkak, itu aliran darah juga lancar. Terus anaknya nunut ya istilahnya, periksa ke saya, terus saya dengar, oh katanya dokter enggak boleh hamil. Usia berapa? Masih 20 tahun lebih. Coba sih saya dengerin jantungnya. Ada bising jantung. Oh berarti ini klapnya bocor seperti ini. Cobalah dengan Avameta Alphaspin ya. Karena setiap keluarga yang terbentuk pasti kepingin mempunyai anak ya. Nah, jadi tidak salah seperti itu. Jadi saya gunakan itu, akhirnya dia pakai terus rasanya gimana? Kamu rasa makan Avameta aja? Enak, badan saya seger jadinya. Nah, jadi ya boleh hamil lagi, maksudnya boleh hamil ya, bukan hamil lagi ya, boleh mempunyai anak, tapi dengan konsumsi yang teratur, kontrol teratur ke dokter kandungan dan lain-lainnya, jadi membaik. Ya, pesan saya seperti itu. Jadi sebelum terjadi cegahlah dengan apa yang bagus. Ya, kalau saya prinsipnya seperti itu. Kita cegah dulu sebelum kita sakit dengan nutrisi apapun yang bagus ya, sebelum obat. Nah, kalau sudah menghadapi tantangan, baru kombinasi seperti itu. Meskipun saya dokter, saya juga minum obat juga belenger loh ya. Ini boleh untuk orang sehat juga kan, dan untuk pencegahan juga berarti ya dok ya? Ya, seperti itu ya. Ya, termasuk kami berdua satu keluarga juga minum selalu Avameta. Tadi Pak Hans juga kondisi sudah bagus ya. Saya dengar beliau juga untuk menjaga tubuhnya ya. Beliau tetap konsumsi Avameta 1 hari minimal sekali atau 2 kali ya. Nah, oke, terima kasih buat Pak Dr. Sugeng, buat Bapak Hans dan Ibu Nyoman juga ya atas informasi yang sangat berharga ini. Nah, buat teman-teman di rumah, mungkin nanti ada yang bertanya. Jadi kalau saya yang gimana sarannya gitu ya. Nah, kalau kami cuma menyarankan ya. Jadi kalau kan kita juga boleh coba Avameta, boleh nggak Pak saya coba 1 botol karena dana terbatas ya, boleh, kita pasti boleh ya, karena itu kembali ke teman-teman. Tapi kalau kita sih menyarankan ya, kalau bisa rutin konsumsi Avameta, apalagi kalau yang sakit ya, untuk awal itu minimal 90 hari pertama, itu minimal ya, 90 hari pertama itu minumnya 1 hari 3 kali minum. Dulu. Ya, selama 90 hari non-stop, jangan di stop-stop ya. Walaupun 1 bulan sudah enak gitu ya, kayak Pak Hans Kalamin, jangan stop sembarangan ya, karena apalagi stop obat medisnya jangan ya, itu udah pasti tidak boleh. Nah, karena tubuh kita ini butuh proses waktu ya Mia, betul ya, untuk pemulihan ya. Nah, kalau kita sih sarankan minimal 90 hari pertama itu 3 kali sehari. Selanjutnya kalau sudah bagus, sudah dikontrol dokter bagus banget, untuk menjaga 1 hari sekali, 2 kali sudah bagus. Nah, kemudian jadi, kalau mau dapatin itu gimana nanti Pak Hardi? Nanti ya teman-teman bisa tanya ke pengundang yang membagikan link ini ya, ke teman Anda, kenalan, saudara, keluarga yang membagikan link video ini kepada Anda. Ya, mereka nanti tahu caranya untuk mendapatkannya lewat yang resmi ya, yaitu PT JMOA Biswot Indonesia. Nah, kemudian kalau saran kami sih, kalau teman-teman bisa perjuangin dana, kalau bisa ada Alphaspin-nya minimal 5 piece ya, itu karena membentuk medan kuantum namanya. Sambil minum Avameta rutin ya. Nah, tapi kalau dana mungkin kadang-kadang kita ngerti juga ya, teman-teman lagi dananya lagi ngepres betul ya, karena apalagi kondisi COVID ya gitu ya, atau sudah sakit, sudah habis banyak gitu. Minimal sih kalau bisa punya Alphaspin juga, minimal 1 sudah sangat lumayan untuk sekali. Awal ya, untuk awal 1 dulu nggak apa-apa. Ya. P3K-nya dulu P3K, minimal ya. Misalnya contoh nih, kalau kita sering kasih saran biasanya minimal 1 Alphaspin sama 6 botol Avameta. Itu bagus sekali. Ya, jadi Avametanya bisa 3 bulan rutin minum ya, 1 hari 3 kali sambil pakai Alphaspin-nya buat terapi terus setiap hari. Betul ya Mi ya? Seperti itu aja mungkin dari kami ya, teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Ya, yang penting niatnya kami untuk berbagi yang positif seperti itu. Oke, akhir kata terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih juga kembali buat Ibu Nyoman, Bapak Hans dan Pak Dr. Sugeng juga. Ya. Nantikan kami di acara berikutnya ya. Nanti kami akan ada sesi-sesi lain yang dengan topik-topik yang lain juga. Oke. Sampai jumpa ya semuanya.